Kita sapa terlebih dahulu ada rekan kami Ya. Fandi Hasib yang ada di Palu. Ya, kita sapa kembali. Fandi, bisa diceritakan kembali bagaimana kondisi di sana pasca gerhana matahari total? Ya, Ivo dan juga pemirsa, memang gerhana matahari total yang terjadi beberapa saat yang lalu sudah selesai, dan pada saat terjadi gerhana matahari total di kawasan ini juga sudah dilakukan pemantauan oleh pihak LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional bersama dengan warga yang ada di sekitar sini. Nah, kira-kira apa saja hasil pemantauan dari pihak LAPAN pada gerhana matahari total yang terjadi pada tahun 2016 ini? Saya sudah bersama dengan Kepala dari LAPAN, ada Bapak Thomas Jamaludin di sini. Selamat siang Pak Thomas. Selamat siang. Selamat siang Pak Thomas. Tadi sudah dilakukan pemantauan sekitar 2 menit 40 detik ya Pak. Nah, kira-kira apa sih Pak yang sudah didapatkan oleh pihak ilmuwan ataupun dari pihak LAPAN sendiri terkait dengan gerhana matahari total tahun ini Pak? Ya, gerhana matahari total 9 Maret ini istimewa khususnya di Parigi, di lokasi Sel Tomini. Di Sel Tomini ini gerhana berlangsung sekitar 1,5 menit. Dan tadi kita semua di Parigi, di lokasi Sel Tomini menyaksikan dengan takjub suasana gerhana ini, mulai dari saat-saat detik-detik menjelang gerhana matahari total. Kita lihat bersama-sama ada Billy Beach atau semacam permata di sekitar matahari, kemudian disusul satu cahaya tunggal menjelang gerhana total, itu yang disebut sebagai diamond ring atau cincin permata. Kemudian setelah itu kita melihat fase total corona, dan pada saat itu selama 1,5 menit kita melihat matahari yang tertutup oleh bulan berwarna gelap itu dilingkupi oleh corona, yang tadi kita melihat corona merata di seluruh piringan matahari. Ini akan diteliti oleh LAPAN dibandingkan dengan model corona yang sudah dikembangkan berdasarkan kondisi aktivitas matahari terakhir. Oke Pak Thomas, berarti memang ada perbedaan ketika matahari atau tertutup menjelang ketika gelap menjelang maghrib dengan ketika corona tadi tertutup, karena ada diamond ring. Memang ada perbedaan ya ketika gelap antara gerhana dengan gelap pada saat suasana seperti biasa. Nah, kira-kira dari mungkin hingga saat ini pengetahuan masyarakat bahwa memang dampak dari gerhana matahari adalah perubahan dari gelap, dari terang menjadi gelap. Kira-kira sebenarnya ada nggak sih Pak dampak lain terhadap bumi yang terjadi? Mungkin dari atmosfer atau dari bagian-bagian lain dari bumi, Pak Thomas? Ya, tadi sebagian yang hadir di Parigi Mutong ini merasakan walaupun itu sebentar, hanya 1,5 menit, merasakan ada perubahan suhu. Ya, semula kita merasakan hangatnya matahari pagi, kemudian tiba-tiba gelap sesaat 1,5 menit. Ya, ada perubahan suhu yang mungkin tidak terlalu signifikan, tapi itu beberapa dirasakan. Kebetulan tim LAPAN memang tidak mencatat suhu, tetapi itu yang dirasakan oleh beberapa pengamat. Tetapi LAPAN merekam seluruh proses mulai dari kontak pertama pada pukul 7.28 waktu Indonesia Tengah, kemudian pada saat total ini pukul 8.38, kemudian sampai berakhir pukul 8.40, dan ini sampai terakhir fase total fase gerhana sebagian berakhir pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pak Thomas, dari rekaman yang sudah didapatkan oleh pihak LAPAN sendiri, kira-kira ada nggak sih Pak perbedaan antara gerhana tahun ini dengan gerhana yang sudah terjadi mungkin pada tahun 83 ataupun 88 yang lalu, Pak Thomas? Ya, secara umum ketampakannya hampir sama ya. Ada beberapa perbedaan dari segi pola corona, dan itu biasanya terkait dengan kondisi aktivitas matahari. Nah, LAPAN sudah membuat model coronanya berdasarkan data terakhir hari sebelumnya, yaitu tanggal 8 Maret yang lalu, terkait dengan kondisi aktivitas matahari.
Nah, ini nanti akan dibandingkan dengan data yang sudah direkam dari Parigi ini. Ada juga yang berhasil merekam juga di Mabak, Maluku Utara. Berarti memang masih akan diproses lagi ya dari hasil rekaman tersebut. Nah, kira-kira dari prediksi dari pihak-pihak terkait, mungkin termasuk juga Lapan atau mungkin dari pihak BMKG atau pihak-pihak lain, kira-kira kapan sih pastinya lagi Pak gerhana matahari total akan terjadi di Indonesia? Gerhana matahari total berikutnya itu tahun 2023, tetapi ini melalui wilayah sekitar Nusa Tenggara Timur dan Papua. Kemudian berikutnya lagi baru 2042, ini melalui Sumatera dan Kalimantan. Oke. Baik, terima kasih Pak Thomas untuk waktunya. Sukses selalu Pak Thomas. Ya pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Kepala Lapan Pak Thomas Jamaludin yang mengatakan bahwa memang tidak ada yang signifikan yang terjadi pada saat gerhana yang terjadi pada tahun ini 9 Maret 2016. Namun dikatakan bahwa memang sempat terjadi perubahan suhu dan itu juga sempat dirasakan oleh masyarakat di sini yang sempat menyaksikan secara langsung secara beramai-ramai dan juga dengan pihak Lapan di kawasan ini. Demikian Ivo dan juga pemirsa, kita kembali ke studio. Ya, terima kasih Fandi atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi kita sudah mendengarkan sama-sama dari Pak Thomas dari Lembaga Antariksa dan juga Pembangunan Nasional. Ini ketika rekaman itu sudah dimulai direkam oleh Lapan, selanjutnya untuk apa sih Mbak Dewi biasanya? Selanjutnya akan diteliti, terutama kalau untuk Lapan tadi seperti yang telah dibilang, mereka akan meneliti spektroskopi corona. Corona itu mahkotanya matahari. Yang memang hanya bisa terlihat kalau memang ada gerhana matahari total. Nah, makanya ini diburu oleh para astronom karena memang mereka mau berburu untuk mahkota tersebut gitu. Jadi nanti akan diambil penelitian spektroskopinya untuk bisa meneliti apakah ada pengaruh lain terhadap bumi. Tadi Pak Thomas juga sempat menyebutkan Mbak Dewi bahwa karakter gerhana matahari tahun 2016 hampir sama dengan gerhana ketika tahun 1983. Ini karakter di bagian mananya? Prosesnya kah atau bagian matahari ketika ditutupi oleh bulan? Menurut pandangan saya tadi karakter tentang penampakan terjadinya fenomena gerhana matahari ini sih. Oke, jadi ketika penampakan terjadinya gerhana matahari total ya. Dan ketika memang dari teman-teman komunitas Langit Selatan ini juga memburu begitu, yang sudah diteliti dari tahun 1983 mungkin yang sudah diteliti oleh komunitas Langit Selatan, fenomena apa sih memang yang sudah terjadi selain tadi Mbak Dewi sampaikan bahwa terjadi perubahan dari hewan-hewan malam misalnya. Selain itu ya tadi kita yang pertama adalah ini adalah sebuah fenomena astronomis di mana kita bisa merayakan sebuah peristiwa alam yang jarang terjadi. Maka yang pertama adalah itu. Yang kedua, karena memang ini tidak setiap hari atau setiap bulan gitu kan. Yang kedua, selain perilaku hewan-hewan yang bisa dilakukan yang bisa diambil sebagai penelitian, untuk astronom profesional kan tadi yang spektroskopi corona dan apalagi misalkan ada kaitannya dengan relativistik yang merupakan teori relativitas yang merupakan salah satu tujuan NASA kemari. Tetapi kalau dari Langit Selatan sendiri sebenarnya memanfaatkan fenomena ini untuk edukasi karena kami memang bergerak dalam bidang edukasi dan popularisasi ilmu astronomi. Baik, Mbak Dewi, kalau dari catatan yang kami terima dari data, mungkin nanti bisa dikoreksi. Ini dari awal tahun 1900-an gerhana yang terjadi di Indonesia itu ada di sekitar awal tahun ya, 6 bulan ke awal. Misalnya dari ada Januari, ada Februari, Maret, jarang sekali di akhir-akhir tahun. Ada kaitan atau hubungan yang erat dengan rotasi bumi, matahari atau bulan. Karena kalau dari data dari tahun 1900-an, Januari, Maret, lalu ada April nanti di 2023 gitu. Ada kaitan hubungannya dengan rotasi bumi? Itu kaitannya hanya semata-mata karena geometris langit antara 3 benda langit ya, antara bumi, bulan dan matahari. Karena memang pas kejadiannya kita berada dalam satu garis lurus itu kebetulan terjadinya pada 6 bulan pertama yang seringnya. Tetapi itu tidak mesti demikian. Bisa juga kok bulan-bulan akhir. Ya, terus tadi juga kita sempat melihat liputan yang paling lama itu terjadi sekitar tahun 1991 di Meksiko. Sekitar 7 menit durasinya, sedangkan di Indonesia sekitar 1 menit lebih, bahkan 2 menit.
Ini durasi ini sebenarnya yang menentukan itu apa sih Mbak? Apakah dari perputaran Enggak, matahari? yang menentukan hanya kita bisa melihat fenomena gerhana matahari total itu dari kota kita sebesar durasinya 2 menit. Tetapi sebenarnya kalau di tempat lain pada saat yang sama, pada saat fenomena yang sama itu bisa 8 menit, itu tergantung dari jalur totalitasnya tadi. Oke, artinya yang menyebabkan Meksiko bisa selama 7 menit karena jalur totalitas itu dia tadi. kebetulan pada saat itu iya. Oke, kita ngobrol lagi nanti Mbak Iya. Dewi dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam live event Gerhana Matahari Total 2016.